Selamat pagi anak-anak Bapak semua yang ada di kelas 9. Hari ini kita jumpa kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Kristen. Baik, sebelum kita masuk pelajaran, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami sungguh bersyukur bisa kembali belajar. Meskipun masih secara daring, tapi kami tahu hikmat Tuhan, Roh Tuhan akan menolong kami dalam pelajaran pada hari ini, sehingga bisa kami mengerti. Kami siap mulai pelajaran kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, anak Bapak harap kalian masih tetap antusias, tetap semangat dalam pelajaran. Karena kalau kalian tetap bergairah dan bersemangat, pasti akan mengerjakan segala sesuatu itu dengan mudah. Ya. Belajar pun jadi mudah, mengerjakan tugas-tugas pun dengan mudah. Tapi kalau kalian sudah kehilangan semangat, sudah kehilangan antusias, maka apapun yang kalian kerjakan akan menjadi berat, akan menjadi malas ya. Oke, baik, hari ini kita masuk dalam materi yaitu membangun toleransi demi tercapainya perdamaian dalam kehidupan. Nah, anak-anak Bapak semua, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah agar siswa dapat menganalisis wujud kemajemukan dengan tepat dan mampu menyajikan hasil analisis wujud mengelola kemajemukan dengan baik. Jadi ada dua poin jadi tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu menganalisis wujud kemajemukan dengan tepat, lalu menyajikan hasil analisis untuk mengelola kemajemukan dengan baik. Ya. Oke, Bapak mulai dengan sebuah pernyataan bahwa toleransi itu merupakan sikap penting yang harus dimiliki setiap orang demi tercapainya persaudaraan, kerukunan, keharmonisan, dan persatuan. Jadi toleransi itu suatu hal yang sangat dibutuhkan di dalam kehidupan bangsa yang beraneka ragam ini. Dan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar telah mengatur tentang sikap untuk saling menghormati dan menghargai semua pemeluk agama dan kepercayaan. Nah, jadi bangsa kita itu sudah mengatur dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam dasar negara kita yaitu Pancasila tentang saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama dan kepercayaan. Ya. Jadi itu harus kita pahami. Berarti saling menghargai dan menghormati itu adalah sudah menjadi kewajiban, sudah diatur dan sudah menjadi tugas setiap kita pemeluk agama untuk saling menghargai dan menghormati. Ya. Nah, firman Tuhan berkata dalam Matius 5 ayat ke-44 dikatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Artinya apa? Firman Tuhan juga mengajarkan bahwa kasihilah musuhmu. Musuh saja dikasihi, apalagi orang yang berbeda dengan kita. Baik berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda agama, berbeda pendapat, berbeda banyak hal. Mereka walaupun berbeda bukan berarti menjadi suatu dasar untuk kita tidak berteman dengan mereka. Perbedaan itu harus dikelola dengan baik dengan cara mengasihi. Mereka yang tidak sepemikiran dan sepemahaman dengan kita tidak sepatutnya ditentang dan dijauhi. Perbedaan itu hal yang wajar, perbedaan itu hal yang indah karena perbedaan itu adalah pemberian Tuhan. Perbedaan itu bukan untuk ditolak, perbedaan itu bukan untuk dihindari, perbedaan bukan untuk dijauhi, tapi perbedaan itu harus dikelola agar apa? Perbedaan itu memberikan warna, memberikan keindahan, memberikan kekayaan bagi setiap kita. Ya. Seperti pelangi, ya, berbeda-beda warnanya, tapi ketika mereka bersatu menjadi suatu keindahan. Seperti tuts piano juga, ada tuts warna putih dan ada tuts warna hitam. Ketika mereka kompak dimainkan dengan nada yang baik, dengan nada yang seirama, maka menghasilkan musik-musik yang baik. Begitu juga perbedaan. Ketika dikelola dengan baik, ketika dikerjakan dengan baik, menjadi dasar yang kokoh, maka perbedaan bukanlah suatu hal yang tidak baik, tapi suatu hal yang indah di mata Tuhan. Nah,
Untuk kita bisa menjaga toleransi, menjaga kebersamaan dalam perbedaan itu, dibutuhkan dialog antar umat beragama. Caranya dengan pendekatan dan hubungan-hubungan pribadi, ya, secara personal terhadap orang-orang yang mungkin punya pandangan yang berbeda dengan kita. Bisa juga secara lewat kerjasama dengan orang lain untuk kemanusiaan. Contoh di daerah tertentu mengalami bencana, mengalami situasi yang tidak baik. Nah, itu bisa dilakukan kerjasama. Kerjasama dengan orang-orang mungkin yang berbeda dengan kita. Berbeda agamanya, berbeda sukunya, berbeda bahasanya. Kita kerjasama demi kemanusiaan. Menolong saudara-saudara, teman-teman kita yang kurang beruntung yang mengalami bencana. Dialog juga bisa dilakukan dengan cara pertukaran, ya, melalui hal-hal teologis untuk memperdalam warisan keagamaan. Jadi bisa melalui dialog. Ingat, dialog bukan debat. Kenapa? Kalau dialog itu artinya kita menyampaikan informasi dari pihak kita dan kita juga menerima informasi dari pihak yang berbeda dengan kita. Jadi tidak ada suatu hal yang dipertahankan. Kalau debat itu masing-masing mempertahankan bahwa pandangannya, konsepnya, pemahamannya itu yang paling tepat. Pemahaman mereka itu salah. Debat itu saling menyerang. Tapi dialog itu tidak saling menyerang. Dialog itu saling berbagi pandangan, wawasan yang mungkin tidak dipahami oleh kelompok yang lain, yang berbeda dengan kita. Tapi dengan dialog mereka bisa memahami perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka. Baik, kita lanjut. Nah, ada beberapa faktor penghambat dialog antar umat beragama. Yang pertama, hanya terjadi pada kalangan-kalangan pemerintah, ya, kalangan-kalangan atas, tokoh-tokoh agama. Jadi hanya kalangan elit. Tidak sampai akar rumput, tidak sampai ke masyarakat. Nah, itu jadi tidak maksimal hasilnya. Harusnya melibatkan semua elemen masyarakat, baik pemerintah maupun warga masyarakat. Lalu yang kedua, sikap yang menganggap diri paling benar. Nah ini, kalau menganggap diri paling benar, akhirnya bukan lagi dialog, tapi menjadi debat. Ya. Diri paling benar, menganggap orang lain itu salah karena berbeda dengan dirinya. Nggak bisa. Lalu yang ketiga, dialog sebagai sarana mempertahankan kebenaran ajaran agamanya dan mencari kelemahan pada agama lain. Nah, itu juga. Ini bukan dialog. Ini pada akhirnya akan menjadi debat. Debat yang tidak ada akhirnya, debat yang tiada ada jalan keluarnya, debat yang tidak memberikan solusi, tapi debat yang justru semakin memperuncing. Debat itu nanti ada forumnya, ada sarananya, ada wadahnya, tapi kalau untuk membangun kebersamaan bukan dibutuhkan perdebatan, melainkan dialog. Nah, anak bapak semua, ada beberapa alasan penting dialog antar umat beragama dilakukan. Yang pertama, bahwa dialog itu para tokoh agama akan berusaha untuk saling mengenal. Ya. Jadi saling mengenal, siapa tokoh agama Islam, siapa tokoh agama Buddha, siapa tokoh agama Kristen, siapa tokoh agama Hindu, dan yang lain-lain. Lalu melalui dialog antar agama, para tokoh agama berusaha untuk saling tukar informasi tentang agama masing-masing, sehingga mereka saling menghargai dan menghormati. Ya, jadi dengan dialog antar beragama ada pertukaran informasi. Sehingga ketika kita lebih mengerti mereka, lebih mengetahui ajaran agama mereka, efeknya adalah kita bisa menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan itu. Lalu berikutnya, meningkatkan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Sebagai kesimpulannya, yang pertama, bahwa kerukunan dirindukan setiap orang. Oleh sebab itu, kerukunan harus dibangun dan dibina. Setiap orang itu butuh kerukunan, tapi harus diingat, setiap orang itu punya peranan untuk membangun kerukunan, ya, tanpa terkecuali. Lalu yang kedua, kerukunan dapat dibina melalui dialog antar agama. Dan yang terakhir, menghormati dan menghargai orang lain yang berbeda, baik itu suku, agama, ras, maupun antar golongan, itu bisa membangun kerukunan. Oke, sampai di sini saja materi pelajaran pada hari ini. Kalau ada yang kurang kalian pahami tentang materi yang Bapak sampaikan, silakan hubungi Bapak secara pribadi. Ya, kita bisa diskusi di situ. Dan Bapak sudah share apa yang menjadi tugas kalian. Tolong dikerjakan. Ingat, ya,
Harus dirimu yang punya motivasi untuk mencapai cita-citamu. Kalau kalian sendiri tidak punya motivasi, ya bagaimana kalian bisa mencapai cita-cita? Mencapai cita-cita itu dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan pengorbanan, dibutuhkan keseriusan dan konsisten. Ya, itu saja pelajaran pada hari ini. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.